Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Fajar Abdiroh. Kali ini saya mau membahas tentang bagaimana memanajemen resiko keuangan digital di bank syariah. Pertama-tama kita bahas dulu nih pengertiannya itu apa tentang itu keuangan digital. Keuangan digital atau biasa disebut e-payment menurut Turban E dan King di 2002 bahwa e-payment adalah sebuah mekanisme pembayaran yang dilakukan melalui internet untuk melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa oleh customer. Saat ini, banyak startup yang memfasilitasi pihak terjual dan pembeli dengan memberikan jaminan keamanan transaksi e-commerce. Untuk menjamin keamanan transaksi tersebut, startup yang menjadi perantara akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga perbankan untuk memulai memfasilitasi e-payment secara aman, cepat, dan praktis. Beberapa ulama juga berpendapat bahwasannya e-payment adalah halal dengan berlandaskan kaidah antara lain. Yang pertama, setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu juga haram hukumnya. Yang kedua, adanya tuntutan kebutuhan manusia akan e-payment dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya. OJK dalam menyelenggarakan regulatory sandbox untuk memastikan keuangan digital memenuhi kriteria yakni yang pertama, bersifat inovatif dan berorientasi ke depan. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan pada konsumen di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, mendukung inklusi dan literasi keuangan. Yang keempat, bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas. Yang kelima, dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada. Yang keenam, menggunakan pendekatan kolaboratif. Dan yang terakhir, memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data. Oke. Sebelum membahas bagaimana memanajemen resiko keuangan digital, kita harus terlebih dahulu tahu apa sih resiko yang dihadapi keuangan digital tersebut. Yang pertama, ada 10 resiko e-payment di bank syariah. Yang pertama, kemungkinan terkena serangan hacker. Kedua, kurangnya privasi. Ketiga, uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain. Keempat, kurangnya pemahaman pengguna dalam menggunakan keuangan elektronik. Kelima, duplication of device. Yang keenam, alteration of duplication of data atau software. Yang ketujuh, alteration of message. Yang ke-8, penyangkalan transaksi. Yang ke-9, malfunction. Yang terakhir, kehilangan kartu. Dari 10 resiko tersebut, ada 5 cara bagaimana memanajemen resiko tersebut. Yang pertama, information sharing antara bank sentral dan para pelaku industrinya agar kalau ada gangguan bisa diketahui pihak lain dan cepat mitigasi resikonya. Yang kedua, kolaborasi di tingkat nasional dan internasional. Kolaborasi di dalam negeri dapat berupa kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, lembaga pengawas keuangan, dan lembaga-lembaga lainnya. Yang ketiga, perlunya pengawasan yang baik dari masing-masing lembaga. Yang keempat, respon cepat atau quick response dari semua pelaku ekonomi. Yang terakhir, melakukan sosialisasi kepada stakeholder supaya mereka hati-hati juga karena keamanan transaksi bergantung pada sumber daya manusianya. Dari semua hal tersebut, kita dapat mengetahui juga tujuan dan manfaat dari manajemen resiko e-payment di bank syariah, yaitu pertama, mendorong keterbukaan keuangan masyarakat. Yang kedua, memudahkan dalam berinvestasi sosial. Yang ketiga, memudahkan pengelolaan keuangan. Yang keempat, memudahkan pilihan produk finansial. Yang kelima, memberikan kemudahan dan membuat rekening sendiri. Yang ke-9, malfunction. Yang terakhir, kehilangan kartu. Dari 10 resiko tersebut, ada 5 cara bagaimana memanajemen resiko tersebut. Yang pertama, information sharing antara bank sentral dan para pelaku industrinya agar kalau ada gangguan bisa diketahui pihak lain dan cepat mitigasi resikonya. Yang kedua, kolaborasi di tingkat nasional dan internasional. Kolaborasi di dalam negeri dapat berupa kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, lembaga pengawas keuangan, dan lembaga-lembaga lainnya. Yang ketiga, perlunya pengawasan yang baik dari masing-masing lembaga. Yang keempat, respon cepat atau quick response dari semua pelaku ekonomi. Yang terakhir, melakukan sosialisasi kepada stakeholder supaya mereka hati-hati juga karena keamanan transaksi bergantung pada sumber daya manusianya. Dari semua hal tersebut, kita dapat mengetahui juga tujuan dan manfaat dari manajemen resiko e-payment di bank syariah, yaitu pertama, mendorong keterbukaan keuangan masyarakat. Yang kedua, memudahkan dalam berinvestasi sosial. Yang ketiga, memudahkan pengelolaan keuangan.
Yang keempat, memudahkan pilihan produk finansial. Yang kelima, memberikan kemudahan dan membuat rekening sendiri. Semua sudah terlaksana, maka kita akan sampai pada bagaimana penguatan sistem informasi di bank syariah. Sistem informasi manajemen risiko juga diharapkan dapat membantu dalam melakukan identifikasi risiko yang muncul serta pengukuran exposure risiko secara tepat, akurat, informatif, dan tepat waktu. Baik itu exposure risiko secara keseluruhan atau komposit, maupun exposure per jenis yang melekat pada kegiatan usaha, serta exposure risiko per jenis aktivitas fungsional, termasuk tersedianya hasil penerapan manajemen risiko dibanding dengan target yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Hal ini diharapkan akan membantu perusahaan secara pemantauan dan evaluasi atas tingkat risiko secara historikal dan berkesinambungan agar dapat mengendalikan risiko dengan lebih efektif dan efisien. Sistem informasi manajemen menjadi bagian esensial dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas operasional dan proses pengambilan keputusan. Oleh karenanya, memperkuat budaya risiko serta mengembangkan dan mengimplementasikan infrastruktur manajemen risiko untuk mendukung perubahan secara bisnis yang berbasis risiko di era digital menjadi hal yang sangat mutlak. Penerapan manajemen risiko sudah semestinya dilakukan secara aktif dan menyeluruh. Fungsi manajemen risiko diharapkan dapat mempercepat dan memanfaatkan digitalisasi dan dalam pengembangan sistem manajemen risiko perusahaan untuk memastikan berkesinambungan pengelolaan risiko perusahaan dalam jangka panjang. Cukup sekian dari saya tentang bagaimana manajemen risiko e-payment di bank syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.